Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pokok bahasan yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dan menganalisis serta mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum pernikahan. Yang pertama dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Dasar hukum yang kedua dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 72 yang artinya, dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Kemudian dasar hukum yang ketiga yaitu hadis riwayat Al-Baihaqi tentang pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Yang artinya, jika seorang menikah,
maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah kepada separuh yang lainnya. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 5. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, mubah. Dan yang kelima, haram. Pertama, pernikahan dikatakan wajib apabila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial, sedangkan bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina. Yang kedua, sunnah. Pernikahan dikatakan sunnah apabila seseorang telah mampu untuk memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang ketiga, makruh. Pernikahan dikatakan makruh apabila hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina, padahal apabila ia menikah, ibadah sunnahnya akan terlantar. Keempat adalah mubah. Pernikahan dikatakan mubah apabila seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak, dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. Yang kelima, haram. Pernikahan menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya atau membuat perempuan menjadi menderita karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, atau jika ia menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Itulah tadi paparan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.